ini harus disampaikan. Wah, apa itu? Ya, terkait dengan keterampilan atau skill yang tergolong dalam kompetensi abad 21. Karena berkaitan nih dengan metode pembelajaran yang akan diperkenalkan, gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah berpikir kritis, critical thinking. Penting sekali kita sebagai guru atau kepada siswa harus dilatih terus-menerus critical thinkingnya, berpikir kritisnya. Jangan selalu kita beritahu, selalu beri penjelasan dan dibantu. Karena anak-anak siswa kita akan menghadapi komunikasi dan globalisasi yang luar biasa, ya. Jadi kita harus persiapkan mereka menjadi orang-orang yang kritis, tidak hanya bisa menerima apapun, pasrah gitu ya. Terserah deh, saya mau dijadikan apa gitu ya. Saya mau diperlakukan bagaimana. No, nanti dia, nanti mereka akan menghadapi eh, pertarungan kehidupan dunia nyata yang wow keren. Oleh karena itu kita harus persiapkan mereka menjadi orang-orang yang memiliki critical thinking, kritis dalam segala hal ya, tentang kehidupan pastinya ya. Mereka akan bekerja, bisa bekerja secara apa? Kreatif. Orang-orang kreatif pasti memiliki banyak jalan menuju kesuksesan. Tidak harus mereka menjadi seorang pegawai atau mereka jadi pesuruh gitu ya. Tapi orang-orang kreatif mampu menciptakan sesuatu. Nah, itu keterampilan yang kedua selain critical thinking. Lalu mereka juga harus mampu berkolaborasi. Jadi, orang-orang yang mampu berkolaborasi, dia mudah beradaptasi, pastinya komunikasinya baik. Komunikasinya bagus sehingga banyak orang lain yang senang dan bangga atau mungkin akan nyaman berkolaborasi dengannya. Gitu ya. Pastinya kolaborasi membutuhkan communication skill yang baik, yang bagus. Nah, ini yang perlu kita latih. Oleh karena itu biasakan anak-anak apa dalam pembelajaran menggunakan metode dengan dinamika kelompok sehingga mereka terbiasa berdiskusi, sehingga mereka terbiasa menyampaikan idenya, gagasannya. Lalu information literasi. Informasi literasi ini juga wajib sekali dilatihkan untuk kita sebagai guru atau untuk siswa kita. Kenapa? Informasi literasi ini udah kalau kita terbiasa menerima berita apapun, mau itu benar atau salah, sehingga kita mempunyai persepsi yang salah, hingga akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan kebencian dan lain sebagainya. Hati-hati. Jadi anak-anak harus dilatih. Informasi apapun yang mereka dapatkan harus diteliti dulu, ditelaah dulu kebenarannya. Nah, banyak hal ya. Bahasa tulisan bisa berbunga, bisa dikurangi gitu ya. Atau bisa menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, biasakan anak-anak atau kita sendiri membaca literasi secara utuh, lalu pelan-pelan dipikir secara matang, dipikir baik-baik, dan dicari tahu benar atau tidak sumbernya, gitu ya. Ini adalah keterampilan ya terkait dengan information literasi. Lalu media literasi. Media literasi itu banyak sekali ya. Media-media literasi yang ada di saat ini bisa saja itu merupakan media digital atau yang berkaitan dengan teknologi ataupun media yang lain yang berkaitan dengan kemampuan kita menelaah, memahami sebuah pesan. Begitu juga dengan teknologi yang sekarang wow keren gitu ya. Hampir semua ranah di industri sudah banyak digantikan oleh tenaga mesin. Dan insya Allah Bapak Ibu guru tidak akan bisa tidak bisa digeser oleh teknologi.
Tapi guru yang tidak dapat memanfaatkan teknologi akan tergeser dengan sendirinya. Oleh karena itu, kehadiran Bapak Ibu guru di sini saya sangat apresiasi. Bapak Ibu guru adalah orang-orang yang ingin belajar, ingin terus meningkatkan kemampuan diri, apalagi di bidang teknologi. Jadi jangan melihat dari latar belakang pendidikan saja, nggak jamin. Kadang-kadang kita kalah skillnya dibanding lulusan ya mungkin belum sarjana gitu ya, tapi ternyata kemampuan skillnya luar biasa. Itu juga jadi renungan buat kita. Artinya, kalau kita mau menjadi guru yang em, mampu bertahan di era em, digital saat ini, pantaskan diri kita, banyak belajar. Jangan menolak perubahan. Jangan antipati dengan perubahan. Ayo, pantaskan diri kita, banyak belajar. Nah, orang-orang yang akan mampu bertahan itu adalah orang-orang yang fleksibel. Flexibility. Kenapa? Karena mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan. Tidak tidak hanya duduk manis dan senang saja di zona nyaman. Harus, waduh saya nggak bisa buat PowerPoint, saya tidak bisa, saya tidak mengenal PowerPoint. Baik, saya belum bisa, tapi saya pasti bisa. Saya ingin belajar. Nah, dia mampu beradaptasi. Tidak dilihat dari usianya. Saya juga sudah hampir setengah abad, tapi saya senang belajar. Saya senang sekali yang berkaitan dengan teknologi, khususnya apalagi media pembelajaran. Kalau memang ada waktu, bisa mampir ke YouTube channel saya. Di sana ada beberapa bagai tutorial terkait dengan bagaimana membuat game edukasi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Karena apa? Karena saya mencintai profesi saya dan saya ingin banyak memberikan manfaat di profesi ini. Nah, saya harus beradaptasi. Ketika pandemi, saya waktu itu masih mengajar mahasiswa ya. Saya bingung waktu pandemi. Aduh, kalau ngajarnya hanya menampilkan PowerPoint biasa, pastinya bosan. Apa yang harus saya lakukan? Saya belajar bikin animasi. Gitu. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Artinya saya mampu beradaptasi dengan kondisi eh, keterbatasan kita tatap muka nggak bisa waktu pandemi itu kan memang betul-betul melatih kita untuk bertahan di tengah di dalam keterbatasan. Lalu leadership, pastinya Bapak Ibu, setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, minimal itu. Tetapi setiap manusia harus dilatih bisa memimpin orang lain atau lingkungannya. Nah, ini yang perlu dilatihkan oleh anak-anak. Oleh karena itu, biasakan misalnya punya tanggung jawab, mulai dari tugas piket atau mungkin dengan project. Mereka ada yang menjadi koordinator dan jangan itu-itu saja di rolling. Semua harus bisa menjadi leader, gitu ya. Jadi ini ternyata juga berimbas ya. Guru-guru yang tidak terbiasa menerima tugas atau menjadi leader biasanya akan kesulitan dia untuk bagaimana menyalurkannya, menularkannya kepada anak-anak didiknya. Jadi kebetulan saya pengelola lembaga, saya membiasakan guru-guru itu punya tugas per topik gitu ya, misalnya per topik ada koordinator, ada koordinatornya, ada guru yang menjadi koordinatornya, bergantian, bergiliran dan diberikan tanggung jawab. Mereka harus membuat laporan setiap topiknya selesai. Itu contohnya kayak gitu. Jadi leadership itu bisa dibangun oleh kita sebagai kepala lembaga misalnya atau mungkin guru kepada siswanya. Itu penting. Nanti akan berimbas di masa depannya dia nanti. Seorang leadership itu pantang menyerah dan tidak mudah menyerah, gitu ya. Dan leadership biasanya tangguh. Yang punya leadershipnya tinggi dia orang yang tangguh, gitu ya. Kemudian inisiatif, punya inisiatif. Biasanya seorang leader itu punya kemampuan inisiatifnya yang tinggi. Tidak menunggu, tidak menunggu diberitahu, tidak menunggu dijelaskan, tidak menunggu untuk diberi gagasan oleh orang lain, tapi menunjukkan inisiatifnya. Nah, produktif, pastinya produktif. Ada hasil karya yang dihasilkan, hasil buah pikirnya. Tidak harus berupa produk,
dalam bentuk konkret nyata, tapi bisa saja dengan gagasan-gagasannya. Dia menjadi orang yang produktif, yang menelurkan banyak ide, banyak gagasan, banyak masukan. Wow, keren. Kalau bisa membuat siswa Bapak Ibu di kelas bisa seperti itu, begitu hidup, begitu antusias, Bapak Ibu berhasil membangun komunikasi yang baik dengan siswa-siswanya. Nah, kaitannya ke social skills. Biasanya siswa yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kolaborasi, kreatif, critical thinkingnya, leadershipnya, fleksibelnya, inisiatifnya, produktif, pasti biasanya eh, dia ada skill yang semakin meningkatkan keterampilan sosialnya. Karena di keterampilan sosial ini dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan menjadi orang-orang sosial yang punya komunikasi yang baik. Karena pastinya ya, orang sekitar kita, lingkungan kita akan senang, bahagia bersama kita, nyaman bersama kita karena kita juga baik, gitu ya.